sedikit menjelaskan terkait transaksi yang terjadi di PT Indigawai selama periode bulan Desember tahun 2014. Nah, pada transaksi yang pertama nih, terdapat bukti kas masuk. Nah, pada transaksi ini tuh terdapat penambahan modal saham sebanyak 500 lembar Rp100.000 yang dilakukan oleh Tuan Nur Hidayat. Nah, sebelum kita masukin si transaksi ini tuh ke dalam jurnal, kita perlu tahu dulu nih, si transaksi ini tuh masuknya ke jurnal apa. Nah, pada kasus ini tuh masuknya ke jurnal khusus. Lebih tepatnya, ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Sebelum masukin, pastiin untuk kolom tanggal ini tuh sudah terisi dengan tanggal terjadinya si transaksi ini seperti yang sudah tertera di bukti transaksi. Gimana? Nah, ini. Nah, tentunya juga ada kolom nomor dokumennya. Yang ini juga ada di bukti transaksinya nih, di atas si tanggalnya. Nah, untuk kolom debit itu diisi sama angka yang tadi ada di buktinya. Tadi itu ada 500 lembar 100.000. Nah, kalau dikaliin itu jumlahnya jadi 50 juta dan dimasukkan ke kolom cash in bank yang ada di debit. Lalu untuk kreditnya sendiri, angka yang tadi itu masuknya ke kolom surplus B atau kolom ini dengan jumlah yang sama dengan yang ada di cash in bank ini. Nah, untuk transaksi ini sendiri itu tidak mempengaruhi si inventory card karena bukan transaksi jual ataupun membeli barang dagang. Ini ada voucher kas kecil nih. Nah, untuk transaksi yang ini tuh ada pemeliharaan perlengkapan kantor dan peralatan yang dilakukan oleh CV Gian Teknik. Nah, yang ini tuh masuknya ke jurnal apa sih? Yang ini tuh lagi-lagi masuknya ke jurnal khusus, spesifiknya ke mana nih? Nah, ini. Nah, Petty Cash Journal atau jurnal kas kecil, yang dimana emang yang masuk ke sini tuh angkanya lebih kecil gitu, kecil-kecil dibandingin sama yang di jurnal lain. Nah, untuk cara mengisi pun sama, perlu kita harus yang jelas ini tanggal, nomor dokumen yang tertera di si bukti transaksinya. Ini ada V KK12 transaksi ini, dan untuk tanggalnya itu 1 Desember tahun 2014. Kepindahnya ini. Nah, ini agak beda nih. Kolom debitnya sendiri diisi sama ada akunnya, sama nomor akun dan juga jumlahnya. Nah, kayak yang udah ada di bukti transaksinya tadi, itu tuh di bawah kalimat pemeliharaan perlengkapan dan peralatan itu ada tulisan others operating expense. Lalu ini tuh nomor akunnya, nomor akunnya ini. Yang lain juga sama karena nomor akunnya sama. Nah, untuk jumlahnya tadi yang tertera di bukti transaksinya sendiri kan ada Rp2.615.500 yang dimasuk ke di nomor. Nah, ini sama. Nah, di bagian kreditnya pun ada si kas kecil atau petty cash ini yang juga diisi dengan jumlah yang sama yang ada di kolom amount atau jumlah ini. Nih, untuk bagian ini tuh terdapat pembayaran gaji karyawan yang terutang pada bulan November tahun 2014 atau accrued expense, bagian penggajian dibayarkan kepada bagian penggajian dengan jumlahnya itu ada 63.545.000. Lagi-lagi ini tuh masuknya ke jurnal khusus, lebih tepatnya cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri kurang lebih bentarnya dicari gimana nih. Nah, itu kayak gini nih ya. Untuk awalnya masih sama, untuk bagian keterangannya ini juga sesuai dengan apa yang ada di bukti transaksi tadi. Begitupun dengan
tanggal dan juga nomor dokumennya. Untuk yang ini itu karena masuknya ke upload expense dan bukan beda lah. Jadi dimasukin ke kolom serba-serbi yang nomor akunnya nggak ada. Oke, pokoknya itu. Nah untuk kreditnya sendiri itu ada cash in bank. Nah karena kasnya berkurangnya makanya dia di kredit kurang lebih begitu. Mari kita move on ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi selanjutnya ini ada penjualan. Ini agak panjang karena yang ini itu berpengaruh ke si inventory card. Karena ini tuh pembelian barang dagangan secara kredit dari PT Telekomindo. Nah barang-barangnya sendiri ada Galaxy Tab 27.0 Wi-Fi, Galaxy Tab 27.0 3G dan yang satu lagi dengan jumlahnya ada 15 unit, 20 unit dan 25 unit. Nah yang terutama sendiri itu ada 198.850.000. Nah tapi gimana sih kalau yang ini pengaplikasiannya ke jurnal khusus, lagi-lagi ini ke jurnal khusus, lebih tepatnya ke purchase jurnal. Mana ya purchase jurnal? Seperti biasa, yang pertama diisi sama tanggal, nomor dokumen, yaitu total. Ya ini, karena ini menambah si inventory-nya. Kalau di sini ada semacam apa? Let me say it. Karena ini utang jadi ini kurang lebih ini tuh harga barangnya. Nah total penjualannya tuh segini nih, dan juga ada PPN atau pajaknya sebesar 10%. Masuknya ke sini, ke kolom yang ini, kolom yang untuk si harga barang totalnya itu dari 3 jenis barang dengan jumlah unit yang berbeda-beda, totalnya ada di 153.500.000. Sedangkan untuk pajaknya sendiri yang harus dibayarkan itu ada 5.350.000. Nah, di kolom kreditnya masuk ke kolom account payable atau utang dagang, jumlahnya itu sebesar 198.850.000. Lagi ada voucher kas kecil nih. Nah kalau ini itu terdapat pembelian keperluan rumah tangga kantor yang pembelian ini tuh dilakukan dengan toko Sagalaya dengan jumlahnya yaitu Rp2.964.500. Nah karena seperti yang sudah di transaksi kedua seperti ini, voucher kas kecil ini masuknya ke PT Cash Journal. Mari kita buka. Nah ini lagi seperti yang sudah terdapat di bukti transaksi tadi, untuk nama akun yang dimasukkan pada kolom debit ini tuh others operating expense dengan nomor akun yang masih sama dengan jumlah Rp2.964.500. Begitupun di kolom PT Cash. Oke, move on ke accounts. Ke transaksi selanjutnya ada bukti kas masuk. Nah yang ini tuh ada diterima pelunasan piutang dagang dari Makmur Seluler atas penjualan kredit tanggal 26 November tahun 2014 setelah potongan 3%, yang dimana ini tuh gimana aku dijelaskan. Mari kita langsung aja lihat ke si jurnalnya, karena di bukti kas masuk
masih sama seperti transaksi yang sebelumnya, tapi masuknya ke sini mana, ke cash receipt journal. Nah ini tuh karena tadi piutang, jelas nih ini masuknya ke cash bill yang tadi sesuai jumlahnya. Nah karena piutangnya itu dibayarkan pada periode diskon, pada akun serba-serbi itu, pada kolom serba-serbi ini tuh terdapat angka Rp2.055.000. Nah itu sales discount. Sedangkan pada kolom kreditnya ini tuh ada account receivable yang diisi 68.500.000. Kalau misalnya dimisalkan si makmur seller ini tidak membayar di luar melewati periode diskon, yaitu angka yang akan dibayarkan sepenuhnya oleh makmur seluler. Tapi karena makmur seluler membayar si piutang ini masih pada periode diskon, jadi yang dibayarkan hanya 66.445.000. Oke. Ini tuh ada lagi bukti transaksi voucher kas kecil nih, yang dimana terdapat perjalanan dinas pimpinan yang mengeluarkan total sebesar 3.500.000. Dan lagi di sini ada keterangan other operating expense, karena di bukti transaksi tadi itu sudah bisa terlihat dengan jelas terdapat keterangan voucher kas kecil. Tentunya ini masuk ke petty cash journal atau jurnal kas kecil. Tentunya ini memasukkan tanggal, nomor dokumen yang terdapat di si bukti transaksi ini ada 3 Desember tahun 2014. Kita tahun 2022 sebesar 3.500.000. Kurang lebih untuk memasukkannya seperti yang udah kejelasin beberapa kali, kita cuma perlu masukin nomor akun sesuai dengan nama akunnya, dan juga memasukkan angka yang terdapat pada bukti transaksi yang sudah ada di bukti transaksi itu. Begitupun dengan yang di kredit, jumlahnya juga harus sama, dipastikan harus sama. Aku nggak tahu gimana cara sama. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada di dokumen nomor 8 nih, ada bukti kas masuk. Kalau ini tuh diterima pelunasan piutang dagang dari Interselular atas penjualan kredit tanggal 29 November tahun 2014 setelah potongan 3%. Yang terdapat pada bukti transaksi ini tuh angkanya ada Rp70.470.500. Karena ini bukti transaksi lagi ini masuknya ke mana ya? Ke cash receipt journal. Mari kita buka. Nah, ini karena transaksi tadi terjadi di tanggal berapa? Tanggal 4. Maka tanggal 5 pun tentunya tanggal 4 Desember. Dan juga nomor dokumen yang terdapat pada dokumen yang sebelumnya itu ada BKN 1203. Angkanya sudah sesuai seperti yang ada di bukti transaksi tadi, yaitu Rp70.470.500. Nah, tadi itu juga sebenarnya terdapat potongan sebesar 3% seperti yang terjadi di transaksi pada tanggal 2 ini. Sama-sama terdapat potongan sebesar 3% sales discount sebesar 3%. Nah, potongan yang didapat Interselular itu tuh sebesar Rp2.179.500. Nah, untuk piutangnya sendiri yang dimasukkan ke dalam kolom piutangnya itu jumlahnya itu Rp72.650.000 kas keluar. Mungkin ini kurang terlihat jelas, tapi ini tuh terdapat pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 13 November tahun 2014 dengan faktur
FKM 13/11. Nah, dengan jumlahnya 53.655.000. Nah, itu transaksi itu dilakukan dengan PT Komunika. Kalau benar PT Komunika. Nah, untuk mungkin tadi aku tidak menjelaskan, tapi beberapa transaksi sebelumnya itu tidak mempengaruhi inventory count, termasuk transaksi ini. Untuk si jurnal khususnya sendiri ini masuknya ke jurnal pengeluaran kas atau sebagai cash payment journal. Seperti biasa, kita perlu memasukkan tanggal yang terdapat pada bukti transaksinya dan tentunya nomor dokumen yang terdapat pada bukti transaksi tersebut. Dan juga sekarang di kolom di bagian debit ini kita cuma perlu masukin angka yang ada juga di bukti transaksi tadi sebesar Rp53.655.000. Begitupun dengan kolom kredit. Nah, di kolom kredit itu masukinnya ke cash in bank. Lagi-lagi dengan jumlah yang sama, yaitu 53.655.000. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi faktur penjualan, yang dimana ini pasti masuknya ke sales journal nih. Nah, kalau yang ini sebenarnya itu berpengaruh ke inventory count karena terdapat pengurangan jumlah stok yang ada dari si Galaxy Tab yang tadi ada 3 ya, bisa kalian lihat sendiri ada 3 jenis, dan jadi jumlah ini yang berkurang. Nah, mari kita lihat ke sini nih, ada apa nih, kurang jelas ya di jurnal penjualannya nih. Salah, di total penjualannya sebenarnya 315.700.000. Lalu ada pajaknya ada sebesar 31.570.000. Lalu piutang dagangannya ada sebesar 347.270.000. Nah, mari kita lihat ke jurnal si sales jurnal nih. Seperti yang udah disebutkan tadi, transaksinya itu terjadi dengan melibatkan nadi seluler. Benar. Si pihak yang pegawainya itu melakukan penjualan secara kredit kepada maju seluler. Maka dari itu terdapat penambahan piutang atau receivable. Dan juga ini HPP-nya atau CMS dan dari sini terdapat jumlah penambahan jumlah penjualan, dan juga ini itu ya, dan juga terdapat pengurangan si merchandise inventory. Maka dari itu ini tuh mempengaruhi si inventory count itu, karena terdapat, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, terdapat pengurangan stok dari si inventory itu. Nah, kalau untuk di jurnal umumnya nih, untuk pertama kalinya aku menjelaskan jurnal umum. Beda-beda itu ada HPP dan di kreditnya ada merchandise inventory. Mari kita move on ke transaksi yang selanjutnya. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya ini nih, lagi-lagi kita ketemu sama voucher kas kecil. Nah, pada transaksi kali ini itu ada pembelian konsumsi rapat pimpinan, dan ada keterangan di bawahnya lagi-lagi ada operating expense dengan jumlahnya Rp672.350. Transaksi itu terjadi di tanggal 16 Desember tahun 2014 dengan nomor dokumennya VKK1204. Oke, untuk di etiket jurnal ini itu kurang lebih kayak gini.
tanggalnya sudah sesuai, begitupun dengan nomor dokumennya. Nah, mari kita periksa. Untuk memasukkannya juga kurang lebih sama, masukkan dulu nomor akun dan juga jumlah yang terdapat pada bukti transaksi, begitupun pada kolom kredit kolom PT Cash ini. Nah, jumlahnya itu Rp672.350. Nah, untuk yang selanjutnya ada bukti kas masuk. Lagi-lagi Anda dari Maju Selular. Kali ini itu diterima pelunasan piutang dagang dari Maju Selular atas penjualan kredit tanggal 27 November tahun 2014. Nah, transaksi ini sendiri kejadian di 8 Desember tahun 2014. Nah, untuk bukti untuk di nomor dokumennya sendiri itu bisa kalian lihat di sini, yaitu BKM 1204. Nah, lagi-lagi ini tuh masuknya ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, ini dia. Nah, kalau yang ini itu angkanya berapa nih? Nah, aku belum menyebutkan angkanya. Untuk yang terdapat angka yang terdapat pada waktu transaksi kali ini itu sebesar Rp75.750.000. Dan tentunya angka yang masuk ke bukti transaksi ini ke receipt journal itu angka yang tadi nih, sehingga Rp75.750.000 di kolom cash and bank pada debitnya dan kreditnya di account receivable karena terdapat pengurangan piutang karena Maju Selular sudah melunasi hutang yang mereka miliki sebesar Rp75.750.000. Untuk dari aku sendiri cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan sama rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Delia Rodatukubi, dengan NPM 60325126. Di sini ada dokumen 13. Dokumen 13 ini adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu ditulis pada jurnal Cash Payments Journal. Di sini kop transaksinya PT Indo Gawai dibayarkan kepada PT Jaya Telindo atas pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 14 November 2014 dengan faktur FJT 1411. Nominalnya Rp63.450.000. Kita tulis dulu tanggalnya. Sini tanggal 9 Desember dengan nomor dokumen BKK 1203. BKK 1203. Deskripsinya kita tuliskan PT Jaya Telindo. Sebelum memasukkan angka ke dalam jurnalnya, kita pastikan dulu di tanggal 14 November ini memang benar telah terjadi pembelian secara kredit. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita akan mengecek di daftar pemasok dan saldo utang per 30 November 2014. Tadi kan dibayarkannya kepada PT Jaya Telindo. Di PT Jaya Telindo tanggal 14 November 2014 memang benar telah terjadi transaksi sebesar Rp63.450.000. Di sini ada syarat 2/10 N/45. Terjadi transaksinya tanggal 14 November dan baru
terlunasi tanggal 9 Desember. Dari tanggal 14 November ke tanggal 9 Desember itu sudah lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan diskon 2%. Di jurnalnya langsung saja ditulis di bagian accounts payable di debit sebesar 63.450.000. Lalu di kreditnya ada cash in bank karena mengeluarkan uang untuk membayar sebesar 63.450.000. Dokumen selanjutnya, dokumen ke-14, masih dengan bukti kas keluar. Sini kop suratnya PT Indogawai membayar kepada Bank Persepsi atas pelunasan pajak laporan SPT masa bulan November 2014 yang akan disampaikan. Di sini ada beberapa pajak yang dilunasi, yaitu antaranya income tax artikel 21 payable, VAT value added tax payable, income tax artikel 25 atau 29 payable. Keseluruhan pajak yang dibayarkan sebesar 56.276.005 rupiah. Kita tulis tanggalnya. Sini tanggalnya sama, tanggal 9, dengan nomor dokumennya BKK 1204. Deskripsinya kita tuliskan Bank Persepsi. Lalu karena pada kolom ini tidak ada kolom income tax artikel VAT dan income yang lain, maka kita akan mengisinya di bagian kolom others dengan mencantumkan nomor akun. Yang pertama ada VAT value added tax payable dengan nomor akun 2130 sebesar 45.585.000. Lalu ada income tax artikel 21 payable dengan akun 2132 sebesar 6.024.500.000 rupiah. Lalu ada income tax artikel 2579 payable dengan nomor akun 2134 sebesar 4.667.000 rupiah. Dan total yang keseluruhan dibayarkannya dicantumkan di kredit di cash in bank sebesar 56.276.500.000 rupiah. Selanjutnya ada dokumen 15. Dokumen 15 ini ada bukti transaksi faktur penjualan. Di sini kopnya kop PT Indogawai kepada Makmur Seluler, berarti benar ini adalah faktur penjualan. Faktur penjualan ditulis pada sales journal. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini tanggal 9 Desember 2014 dengan faktur FIG 1202. Tanggal 9 1202. Deskripsinya di sini kop suratnya PT Indogawai kepada Makmur Seluler, deskripsinya Makmur Seluler. Di sini besar nominal piutang dagangnya sebesar 300.080.080 rupiah. 311.080.000 rupiah. Kita masukkan di kolom akun receivable sebesar 311.080.000 rupiah.
Lalu di sini ada PPN. PPN ini adalah flat out. Sini PPN-nya 28.200.000, kita isinya di sini 28.280.000 rupiah. Lalu di sini ada total penjualan. Total penjualan ini kita cantumkan di sales 282.800.000. Setelah itu kita harus mencari cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Untuk mencari keduanya, kita harus melihat ke inventory card terlebih dahulu. Kita cari di sini transaksi tanggal 9 ada dari masing-masing barang dari transaksi 9, kita ambil bagian total di kolom sold. Di sini ada 90 juta. Lalu ada 77.500.000. Lalu ada 34.500.000. Semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 202 juta rupiah. Sama dengan di cost of merchandise sold, hasilnya juga 202 juta rupiah. Dokumen selanjutnya ada dokumen ke-16 yang berisi bukti voucher kas kecil. Di sini kopnya PT Indogawai dibayarkan kepada Bank BNI. Pembayaran listrik, air, dan telepon yang terutang bulan November 2014 atau accrued expense. Voucher kas kecil ditulis pada Petty Cash Journal. Petty Cash Journal. Kita tulis tanggalnya di sini tanggal 10 dengan nomor dokumen FKK 1205, deskripsinya Bank BNI. Kita cantumkan nama akunnya, sudah diberitahu di sini yaitu accrued expense. Cantumkan juga nomor akunnya 2120, nominalnya sebesar 4.312.500. Lalu kita masukkan juga nominalnya di petty cash, di kredit sebesar 4.312.500. Dokumen selanjutnya ada dokumen ke-17. Meskipun judulnya faktur penjualan, tapi kita lihat dulu di kopnya apakah kop PT kita atau bukan. Ternyata ini bukan kop PT kita, melainkan PT Komunika, kop dari supplier kepada PT Indogawai, yang berarti ini adalah faktur pembelian, dan faktur pembelian itu masuknya ke purchase journal. Di sini tertera tanggalnya tanggal 11 Desember. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 11 Desember. Terus nomor fakturnya FKM 1112. Keterangannya, deskripsinya PT Komunika. Kita langsung isi saja. Total penjualan lebih ke total pembelian diisi di merchandise inventory sebesar 253.500.000. Lalu ada PPN atau VAT-in sebesar 25.300.000 dimasukkan ke VAT-in 25.300.000. Lalu ada accounts payable. Di sini accounts payable-nya sebesar 278.300.000 rupiah. Isi juga di accounts payable-nya sama seperti itu, 278.300.000 rupiah. Lanjut ke voucher, ke dokumen ke-18 yaitu voucher kas kecil. Kita balik ke Petty Cash Journal lagi.
Saya tulis tanggalnya tanggal 11 dengan nomor dokumen FKK 1206. FKK 1206. Sini kopinya PT Indo Gawai dibayarkan kepada toko Prima Rasa dengan keterangan pembelian konsumsi untuk tamu pimpinan atau after operating expense sebesar Rp375.200. Kita tulis keterangannya, deskripsinya toko Prima Rasa, nama akunnya author operating expense dengan nomor akun 6200, nominalnya sebesar Rp375.200. Di petty cashnya juga diisikan Rp375.200. Selanjutnya ada dokumen 19 berisi nota kredit. Kita lihat di sini kopi suratnya PT Komunika kepada PT Indo Gawai, berarti artinya ini adalah bukti transaksi pembelian. Kita membeli dari PT Komunika. Ini utang dagangnya sebesar Rp21.230. Jurnal pembelian dicatat pada purchase journal. Kita tulis dulu tanggal terjadinya tanggal 15 dengan nomor dokumen FKM 1512, FKM 1512. Lalu deskripsinya PT Komunika. Di merchandise inventory-nya total pembeliannya ada 19.300.000. Lalu di PPN-nya atau VAT in sebesar 1.930.000. Lalu di piutang dagangnya atau akun payable-nya ada sebesar 21.230.000. Lanjut ke dokumen 20. Dokumen 20 ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar dicatat di cash payment journal. Di sini terjadi tanggal 15 dengan nomor dokumen BKK 1205. Dari PT Indo Gawai dibayarkan kepada PT Telkomindo, yaitu pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 27 November 2014 sebesar Rp58.950.000. Sebelum dicatat, kita cek lagi apakah benar tanggal 27 November ada transaksi. Di sini di daftar pemasok dan saldo utang dagang per 30 November 2014 ada PT Telkomindo dengan nominal Rp58.950.000. Dilakukannya pada tanggal 27 November, dibayarnya pada tanggal 15. Itu sudah melebihi 10 hari dan tidak mendapat diskon. Langsung saja ditulisnya di akun payable di debit 58.950 dan di kreditnya ada di cash in bank sebesar sama 58.950.000. Selanjutnya di dokumen 21 ada bukti transaksi bukti kas masuk pada tanggal 15 Desember 2014. Bukti kas masuk dicatat pada cash receipt journal. Kita tulis tanggalnya tanggal 15, nomor dokumennya PKM 1205. Kopi suratnya PT Indo Gawai, diterima dari Maju Seluler. Deskripsinya Maju Seluler. Diterima pelunasan piutang dagang dari Maju Seluler atas penjualan kredit tanggal 6 Desember 2014 setelah potongan 3%. Karena telah dihitung setelah potongan sebesar Rp336.851.900, maka kita tulis di cash in bank-nya karena kita menerima uang
kita tulis di cash in banknya di debit sebesar Rp336.851.900. Meskipun sudah dihitung setelah potongan, tapi kita tetap harus mencari akun receivable-nya di bagian kredit. Dan kita juga harus menghitung berapa sih potongan yang kita dapat tuh. Untuk mencarinya, kita lihat dulu transaksi pada tanggal 6 Desember 2014. Kita cari di transaksi tanggal 6 Desember. Di sini ada buktinya tanggal 6 Desember PT Indogawai kepada Maju Seluler. Akun receivable-nya sebesar Rp340.270.000. Kita tulis di sininya di akun receivable-nya Rp340.270.000. Untuk menghitung sales diskonnya, hasil yang ini yang 347.270.000 dikalikan sebesar potongan yang didapat. Tadi potongan didapatnya 3%, berarti dikalikannya 3%, dan hasilnya adalah segini, Rp10.418.100.000. Dokumen selanjutnya ada dokumen kedua-dua. Dokumen kedua-dua berisi bukti transaksi voucher kas kecil. Voucher kas kecil dicatat pada PT Cash Journal. Sini kopinya PT Indogawai dibayarkan kepada VCV Jaya Indah. Pembayaran keamanan dan kebersihan di lingkungan kantor bulan Desember 2014 atau Other Operating Expense sebesar Rp2.650.000. Kita catat tanggalnya, tanggal 16. Lalu nomor dokumennya VKK 1207 dengan deskripsinya CV Jaya Indah. Nama akunnya Other Operating Expense. 11 FKK 1207 CV Jaya Indah Other Operating Expense. Nomor akun Other Operating Expense adalah 6200. Sebesar nominalnya Rp2.650.000. Rp2.650.000. Di PT Kasnya juga dicatat sebesar Rp2.650.000. Sekian beberapa dokumen yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dokumen 23 sampai dokumen 34. Yang pertama ada dokumen 23. Di sini ada bukti kas kecil dari Bank BNI pada tanggal 16 Desember 2014 dengan kode nomor dokumen BKK 1206. Ini akan masuk ke Cash Payment Journal. Description-nya dari Bank BNI. Debitnya ada di amount sebesar 9.100.000 dengan kode 2210. Kemudian di kreditnya kita masukkan ke cash in bank sebesar 16.607.500. Selanjutnya ada dokumen 24 yaitu faktur penjualan. Ini masuknya ke sales journal. Pada tanggal 17 Desember 2014 kita menjual barang kepada Inti Selular dengan dokumen nomor FIG 12-03. Di debitnya ada akun receivable sebesar Rp253.176.000. Cost of merchandise sold-nya sebesar Rp164.400. Terus kreditnya ada sales sebesar 230.160. Kemudian ada fade out sebesar 23.016.000 dan merchandise inventory sebesar 160 juta
164.400.000. Ini total penjualan ini masuknya ke sales, terus PPN 10% ini masuk ke fade out, dan piutang dagang ini masuknya ke akun receivable. Kemudian dokumen 25 yaitu ada voucher kas kecil pada tanggal 18 Desember 2014. Voucher kas kecil ini masuknya ke petty cash journal yang ini dengan dokumen nomor VKK 12/08, yaitu transaksinya pembayaran pemasangan iklan loker, akun namanya itu other operating expense dengan akun nomor 6/200 sebesar 1.250.000. Itu di debitnya. Kalau di kreditnya ini masuknya ke petty cash sebesar 1.250.000. Selanjutnya dokumen 26 yaitu ada nota kredit yang dimana Inti Seluler ini mengembalikan barang kepada kita karena ada yang rusak. Nah, si nota kredit ini masuknya ke general journal. Yang pertama itu fade out kita taruh di debit sebesar 2.184.000 dan ada sales return itu juga di debit sebesar 21.840.000. Kemudian di kreditnya ada akun receivable sebesar 24.024.000. Return penjualan dari Inti Seluler. Dokumen 27 ada fraktur penjualan, di mana fraktur penjualan ini masuknya ke purchase journal. Di sini kita membeli barang dari PT Jaya Telindo dengan dokumen nomor F-JT-2212 dari PT Jaya Telindo. Di debitnya ada merchandise inventory sebesar 123.700.000. Terus ada fade in sebesar 12.370.000. Kemudian di kreditnya ada akun payable sebesar 136.070.000. Kemudian ada dokumen 28, ada voucher kas kecil, yang dimana voucher kas kecil ini masuk ke petty cash journal pada tanggal 22 Desember 2014, dibayarkan kepada pengurus rukun tetangga dan Karang Taruna. Ini tuh transaksinya tentang sumbangan perayaan tahun baru. Masuknya ke other operating expense dengan akun nomor 6/200 sebesar 650.000. Di kreditnya juga sama, masuknya ke petty cash sebesar 650.000. Kemudian ini ada bukti transaksi kita menjual barang kepada Guna Sales pada tanggal 23 Desember 2014. Yang pertama ini di debitnya sebesar ada akun receivable sebesar 153.864.000. Cost of merchandise sold-nya 99.900.000. Kemudian di kreditnya ada total ada sales sebesar 139.860. Fade out-nya sebesar 13.986.000 dan merchandise inventory-nya sebesar 99.900. Nah, ini kan sudah semua. Kalau untuk yang sales journal ini, maka semua total dari akun receivable dijumlahkan, dari cost of merchandise sold juga dijumlahkan, sales dijumlahkan, fade out dijumlahkan, merchandise inventory dijumlahkan. Nanti di akun receivable menghasilkan total 1.065.372.000. Di cost of merchandise sold menghasilkan 691.800.000. Di sales menghasilkan
96.800.520, fade out totalnya 96.852, dan merchandise inventory totalnya jadi 691.800. Nanti hasil-hasil dari total yang ini tuh dimasukin ke recapitulation yang debitnya itu tadi ada akun receivable dan cost of merchandise sold dimasukkan ke debitnya lagi, dan yang di kredit itu ada sales, fade out, sama merchandise inventory dimasukkan lagi ke kredit. Nah, akun receivable ini kodenya 1130 dimasukkan nominalnya. Kemudian cost of merchandise sold ini tuh kode akun nomornya itu 5110 dengan nominal yang tadi dimasukkan. Yang ini dimasukkan ke sini. Kemudian di kredit ada sales dengan akun nomor 4110 nominalnya masukkan. Kemudian ada fade out dimasukkan juga dengan akun nomor 2131 sebesar nominalnya yang tadi ada di sini. Yang terakhir ada merchandise inventory dengan akun nomor 1150 nominal yang tadi ada di tabel sini juga dimasukkan ke sini. Nanti yang di debit semuanya dijumlahkan, sama yang di kredit juga nanti dijumlahkan. Debit dijumlahkan dengan debit, kredit dijumlahkan dengan kredit. Nah, yang debit menghasilkan total 1.757.172.000, dan yang di kredit juga sama menghasilkan 1.757.172.000. Itu untuk yang sales journal. Selanjutnya ada dokumen 30, yaitu voucher kas kecil pada tanggal 24 Desember 2014, yang dimana voucher kas kecil ini masuknya nanti ke petty cash journal. Ini yang ini ya, pembuatan baliho dan spanduk. Nama akunnya itu advertising expense dengan nomor akun 6190 sebesar 2.750.000, dan di kreditnya ada petty cash sebesar 2.750.000. Nah, karena semua yang voucher kas kecil ini sudah terdata di petty cash journal, maka kita langsung jumlahkan saja semua yang ada di debit ini. Semua yang ada di debit ini kita jumlahkan, dan juga semua yang ada di kredit ini juga kita jumlahkan, menghasilkan 21.740.050, sama yang di kredit juga menghasilkan 21.740.050. Nah, nanti nominal 2 ini tuh dimasukin ke recapitulation. Yang ini, yang pertama itu ada nomor akunnya 2120. Yang ini, yang itu ada accurate expense sebesar 4.312.500 dimasukkan. Terus ada kode nomor akun 6190 sebesar 2.750. Yang terakhir ada nomor akun 6200. 6200-nya ini kan banyak ya di sini. Nah, nanti yang sesuai kode, kalau misalnya yang 6200 dijumlahkan dengan yang 6200 lagi. Kalau misalnya ada kode yang lain, misal seperti 2120 ini, maka nanti dijumlahkannya dengan yang 2120 lagi. Nah, di sini yang total dari nomor akun 6200 ini sebesar 14.277.550. Nah, yang di kredit ini ada petty cash dengan nomor akun 1120 sebesar 21.740.050. Nah, ditotalkan dua-duanya maka menghasilkan segini. Nah, untuk yang petty cash journal juga sudah beres
terdata di semua ini. Di sini yang selanjutnya, dokumen 31 itu ada bukti memorial dengan menjual 1 unit mobil operasional ke kantor secara tunai sebesar 135 juta. Nah, ini tuh nanti dimasukinnya ke general journal, ada di debitnya, ada desperation expense sebesar 3.125.000, accumulation desperationnya automobile sebesar 3.125.000 ditaruhnya di kredit. Penyusutan bulan Desember 2014. Kemudian kan ini secara tunai, berarti cash in bank di debit sebesar 135 juta. Terus ada accumulation desperation automobile sebesar 150 juta. Gain loss on sale of fixed asset itu ditaruh di debit sebesar 15 juta. Dan yang di kreditnya ada automobile sebesar 300 juta. Kemudian dokumen 32 ada bukti memorial lagi, mengeluarkan dividen yang akan dibayar kepada pemegang saham pada awal tahun 2015 sebesar 7.500 per lembar. Nah, ini kan 29 ya. Membayar dividen berarti debitnya itu dividen sebesar 285 juta dan di kreditnya ada dividen payable sebesar 285 juta. Nah, yang di general journal ini juga sudah terdata semuanya, maka yang di debit dijumlahkan dan yang di kredit juga dijumlahkan, menghasilkan nominal sebesar 648.979.000, sama yang di kreditnya juga segitu. Nah, itu kan banyak ya si kode-kodenya. Yang pertama itu di debitnya ada kode akun 2110 sebesar 21.230.000. Nomor akun 2131 sebesar 2.184 juta. Kode nomor akun 4130 dengan nominal 21.840. Nomor akun 1150 sebesar 15.600. Kemudian nomor akun 6150 sebesar 3.125.000. 1110 135 juta, 1341 150 juta, 8130 15 juta, 3140 2.850. Itu yang di debit. Kalau yang di kredit 1191 itu nominalnya 1.930.000, 1150 19.300, 1130 24.024.000, 110 15.600, 1341 3.125.000, 1340 300 juta, dan 2 ini tuh 2150 sebesar 285 juta. Nanti ditotalin yang di debit jumlahkan dengan yang debit, yang kredit dijumlahkan dengan kredit. Hasilnya nanti sama seperti yang di sini, 648.979.000. Nah, itu untuk yang general journal. Sudah semuanya terdata di sini semuanya.
Dokumen 33 ini tuh ada fraktur penjualan, di mana fraktur penjualan ini masuknya nanti ke purchase journal. Fraktur penjualan ini transaksinya terjadi pada 29 Desember 2014 dengan nomor akun F strip AC strip 29 garis miring 12. Kita tuh membeli barang dari PT Adi Canggih sebesar di debitnya ada merchandise inventory sebesar 116.400.000. Kemudian ada fed in di debit sebesar 11.640.000 yang ini nih. Terus kemudian di kreditnya ada akun pay labels yang ini sebesar 128.040.000. Nah, yang purchase journal sudah terdata semua, maka kita jumlahkan yang di merchandise inventory semuanya dijumlahkan, yang di fed in semuanya dijumlahkan, yang di akun payable semuanya dijumlahkan. Di merchandise inventory menghasilkan nominal sebesar 646.600.000, di fed in menghasilkan totalnya 64.660.000 dan di akun payable sebesar 711.260.000. Nah, ini tuh nanti sama seperti yang sebelum-sebelumnya, total dari sini tuh dimasukin ke recapitulation. Nomor akun 1150 ini tuh merchandise inventory sebesar 646.600.000. Terus yang kedua ini ada fed in dengan nomor akun 1191 dengan total 64.660. Yang di kreditnya ini ada akun pay labels dengan nomor akun 2 strip 110 sebesar 711.260.000. Nah, ini sama kan tuh. Nanti ini tuh dijumlahin menghasilkan ini sama nanti kayak yang debit kreditnya jadi balance. Nah, terus di yang terakhir dokumen terakhir dokumen 34 ini tuh bukti kas keluar yang dimana nanti masuknya ke cash payment journal. Ini tuh dibayar kepada PT Perindo Propertindo dengan debitnya ini ada di others sebesar 72 juta dengan nomor akunnya 1180. Terus di kreditnya ada cash in bank sebesar 72 juta. Nah, nanti yang di sini juga seperti yang tadinya kan ini tuh dokumen terakhir, jadi nanti yang di akun payable semuanya dijumlahkan, yang di amount juga semuanya dijumlahkan, yang di cash in bank semuanya dijumlahkan. Nah, kalau misalnya udah ada totalnya, nanti tuh dimasukin ke recapitulation lagi. Yang di debit ada 2110, 2120, 2130, 2132, 2134, 2210, 9110 dan 1180. Dan yang di kredit ini ada 1110. Totalnya semua yang ada di debit ditotalkan menghasilkan 384.483.500. Yang di kredit juga sama hasilnya 384.484.000. Nah, itu untuk yang cash payment journal. Saya mau ngejelasin inventory card pada dokumen 20 dari 23 sampai 34. Yang pertama di sini ada dokumen 24 pada tanggal 17 Desember. Yang ini itu kita tuh menjual barang kepada Indogawai. Yang pertama di sini tuh ada Galaxy Tab 27.0 Wi-Fi. Karena menjual berarti nanti taruhnya di sold dengan 24 unit sebesar dengan harganya itu
1.600.000 yang di sini ya. Kan kita tuh punya stok 50, berarti nanti yang 50 kita jual 24 dengan harga 1.600.000. Terus nanti ditotalin 1.600.000 dikali 24 yaitu 38.400.000. Kemudian itu untuk yang Galaxy Tab 27.0 Wi-Fi. Nah, kalau untuk yang Galaxy Tab 27.0 3G itu kita menjual 27 unit dengan harga, sebelumnya kan di stoknya itu ada 60 unit dengan harga 2.600.000. Karena si Intiseluler ini membeli 27 unit, maka yang dari 58 unit ini dikurangi 27 dengan harga 2.600.000. Nanti totalnya dari 2.600.000 ini dikalikan 27.000 menghasilkan 70.200.000. Nah, itu yang terakhir ini ada kita menjual ke Intiseluler Galaxy Tab 8.9 dengan 18 unit dengan harga 3.100.000. Terus nanti totalnya 3.100.000 dikurangi dikali 18 menghasilkan 55.800.000. 6 ini Intiseluler itu mengembalikan barang yang rusak kepada kita. Yang pertama itu ada di Galaxy Tab 27.0 Wi-Fi. Intiseluler mengembalikan barangnya satu unit dengan harga 1.600.000, maka totalnya juga minus 1.600.000. Itu untuk yang Galaxy Tab 27.0 Wi-Fi. Kalau untuk yang Galaxy Tab 27.0 3G ini Intiseluler mengembalikan barangnya itu 3 dengan harga 2.600.000. Terus nanti maka uang yang kita kembalikan juga berkurang sebesar 7.800.000. Kemudian yang terakhir di Galaxy Tab 8.9 ini Intiseluler mengembalikan 2 unit dengan harga 3.100.000. Uang kita juga nanti berkurang 6.200.000. Pada tanggal 22 Desember kita membeli barang kepada PT Indogawai sebesar 20 juta dengan harga 1.600.000 dikalikan jadi totalnya nanti dikalikan 1.600.000 dikalikan dengan 20 menghasilkan 32 juta. Dan nanti berarti stok di stok peralatan kita itu jadinya 44 dengan unit costnya 1.600.000 dan totalnya jadi 70.400.000. Nah, itu untuk yang Galaxy Tab Wi-Fi. Ini yang kedua itu inventory cardnya. Kita membeli Galaxy Tab 27.0 3G di Indogawai sebesar 15 unit dengan unit costnya 2.600.000, totalnya 39 juta. Nanti unit costnya itu kita jadi nanti kita tuh punya stok barangnya itu 49 dengan unit costnya 2.600.000 dan totalnya 127.400.000. Dan yang terakhir dari PT Indogawai ini kita membeli Galaxy Tab 8.9 sebesar 17 unit dengan harga 3.100.000, totalnya
jadi 52.700.000. Nah, stok barang kita jadinya ada 53 dengan harga 3.100.000 dan total harganya jadi 164.300.000. Dokumen 29, kita menjual barang kepada guna sale sebesar, yang pertama ini ada Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi sebesar 10 unit, yang ini dengan harga 1.600.000, totalnya jadi 16 juta. Berarti stok kita menjadi yang awalnya 44 unit menjadi 34 unit dengan total harganya itu jadinya 54.400.000. Kemudian yang di Galaxy Tab 2 7.0 3G ini kita menjual sebanyak 12 unit dengan harga 2.600.000, totalnya menjadi 31.200.000. Nah, karena kita menjual berarti stok kita itu berkurang 12, yang tadinya 49 menjadi 37 unit dan total harganya itu 96.200.000. Terus yang terakhir kita menjual Galaxy Tab sebesar Galaxy Tab 8.9 sebanyak 17 unit dengan harga 3.100.000, totalnya jadi 52.700.000. Nah, kan ini awalnya stok kita tuh 53 dikurangi yang 17 ini jadi 36 unit dengan total harga 111.600.000. Ada fraktur penjualan di inventory card-nya. Kita ini membeli barang dari PT Indo Gawai lagi sebanyak yang Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi sebanyak 13 unit dengan harga 1.650.000, totalnya 21.450.000. Nah, berarti di stok kita ini ada yang 34 juta dan ada yang jadi stok barang kita ini ada 34 unit dan 13 unit dengan harga yang 34 unit ini dengan harga satuannya 1.600.000, totalnya berarti jadi 54.400.000. Nah, kalau misalnya yang 13 unit ini dengan harga 1.650.000 dengan total harga ini nanti jadi 21.450.000. Semuanya sudah tercatat di inventory card untuk yang Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi ini, maka semua unit yang kita beli dijumlahkan menghasilkan 80. Total dari purchase juga kita jumlahkan menjadi 128.650. Yang di sold ini unitnya 88 unit dan yang di total sold ini 135.300. Nah, di balance ini unitnya kita punya 47 unit dengan total 75.850. Itu untuk yang Galaxy Tab 270 Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada dari Galaxy Tab 270 3G yang pada tanggal 29 kita membeli barang dari PT Indo Gawai sebesar 18 unit dengan harga 2.650.000, totalnya menjadi 47.700. Nah, berarti nanti di stok gudang kita ada yang 37.000 dengan harga 2.600.000, totalnya 96.200. Kemudian ada yang 18 juta dengan total harga dengan harga 2.650.000. Total harganya nanti jadi 47.700. Sama seperti tadi, karena semua penjualan dan pembelian sudah tercatat, maka di inventory card-nya yang unit dijumlahkan menghasilkan 91 unit
dari pembelian dengan total 237.500.000, dan di penjualan unitnya kita menghasilkan 96 juta dengan total 243.600. Terus ada di yang stok barang kita ini yang 37 juta ditambah 18 menjadi 55, dan 96.200 ditambah 40.700 ditambah menjadi 143.900. Itu untuk yang Galaxy Tab 27.0 3G. Nah, selanjutnya yang terakhir ini dari Galaxy Tab 8.9. Di PT Indogawai ini kita membeli sebesar 15 unit dengan harga 3.150.000, totalnya menjadi 47.250.000. Berarti nanti di stok kita menjadi adanya 63 dengan harga 3.100.000, totalnya 111.600.000. Kemudian yang tadi 15 unit dengan harga 3.150.000, totalnya menjadi 47.250.000. Nah, yang unit ini dari pembelian kita jumlahkan menghasilkan 84 unit. Dari pembelian juga kita totalnya berarti jadi 261.150.000. Kemudian di penjualan kita unitnya ada 98 unit dengan total 297.300.000, dan yang di stok kita ini ada 51 unit dengan total 158.850.000. Sekian dari kelompok akuntastik penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.